two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come. Kita mulai dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan, anugerah Tuhan tiada henti-hentinya Tuhan curahkan kepada kami. Kami mau makan Tuhan untuk memulai rencana pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biar kami punya tenaga, Tuhan berkati makanan yang sudah tersedia dan menjadi kesehatan dan kekuatan bagi tubuh dan jiwa kami. Kami akan lanjutkan nanti seluruh rangkaian acara yang sudah kami sepakati dan sudah kami setujui untuk kami laksanakan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan mengarahkan kami, dan kami boleh melakukannya penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Dalam pimpinan Yesus, kami percaya semua berjalan dengan baik dan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amen. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah penutupan dan pernikahan perkawinan. Bagi Bapak Ibu mungkin keluarga yang masih ada di bawah, boleh diinformasikan untuk mengambil tempat di atas, dan kursi untuk keluarga bisa mengambil posisi di depan, atau para tamu yang menghadiri boleh mengambil posisi duduk yang masih tersedia. Di antara miliaran detik yang berdetak dan jutaan langkah yang bersimpang, Tuhan telah menenun dua utas dengan takdir menjadi satu kain kesetiaan. Bukan sekedar janji yang terucap, melainkan sebuah penyerahan hati. Seperti sungai yang menemukan muaranya di samudera, biarlah kasih Haga Christian Ginting dan Ruth Meviana Aurora Borogultom Surbakti berlaku dalam kasih Kristus yang tak bertepi. Cinta bukan sekedar kata yang diukir di atas pasir, melainkan batu penjuru yang diletakkan di atas dasar iman. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya tanpa syarat, demikianlah kedua saudara kita
datang membawa kepingan hidup mereka untuk disatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan altar ini, biarlah sabar menjadi nafas mereka dan syukur menjadi detak jantung keluarga baru ini. Saksi surgawi dan jemaat bersuka cita melihat dua jiwa menjadi satu daging dalam ikatan yang tak terceraikan oleh manusia. Jemaat Tuhan, kita akan menyambut prosesi mempelai bersama keluarga. Mari kita bangkit berdiri. Seluruh keberadaan kita dan rencana hidup kedua mempelai ke dalam tangan kasih Allah, Sang Sumber Kasih yang sejati. Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Saudara, nats yang membimbing kita dalam ibadah ini terdapat dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata dan hati kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya kedua anakmu ini, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji, dan dalam kesenangan mereka hanya berbicara tentang kasih setia. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Engkau limpahkan berkat. Bersabdalah ya, kami siap mendengar. Amin. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup yang begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, pada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya
dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan doa mempelai yang Tuhan Yesus kasihi, sekedar pemberitahuan bahwa tepat hari ini 27 tahun yang lalu saya yang ada di tempat duduk itu ya. Jadi kita punya hari perkawinan yang sama, 1 Mei. Bapak Ibu Saudaraku, Haga dan Ruth berpacaran cukup lama, 8 tahun, dan sempat menjalani pacaran berjauhan. Sama-sama orang Batak, walaupun satu Toba, satunya Karoya, yang pasti seiman. Juga sama-sama berpendidikan tinggi, bahkan lulusan luar negeri. Yang satu cantik, yang satu ganteng. Bisa dikatakan bahwa pasangan ini adalah pasangan yang ideal, saling melengkapi. Saudara-saudaraku, hari ini kita berkumpul dalam sukacita menyaksikan sebuah perjanjian yang indah. Perkawinan bukan sekedar ikatan sosial atau acara seremonial, tetapi sebuah perjanjian kudus di hadapan Tuhan. Adat penting, tapi jauh lebih penting ketika rumah tangga dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa sejak awal pernikahan adalah rancangan Tuhan. Ini bukan ide manusia, melainkan bagian dari kehendak Allah. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 mengingatkan kita bahwa yang pertama, perkawinan itu kudus, berasal dari Tuhan. Karena berasal dari Tuhan, maka pernikahan itu kudus, yang artinya dia harus dijaga dengan hormat, kesetiaan, dan tanggung jawab. Kudus bukan berarti sempurna tanpa masalah, tetapi dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Hari ini kedua mempelai Haga dan Ruth tidak hanya saling berjanji, tetapi juga mengundang Tuhan menjadi pusat dalam rumah tangga mereka. Karena tanpa Tuhan pernikahan akan mudah sekali goyah, tetapi dengan Tuhan sebagai dasar, pernikahan memiliki fondasi yang kokoh. Yang kedua, dari kitab Kejadian ini juga kita mengingatkan bahwa perkawinan itu kudus karena dibangun di atas kasih. Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan oleh Rasul Paulus, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara, ini adalah standar kasih yang tinggi, kasih yang rela berkorban, kasih dalam pernikahan bukan hanya perasaan, tetapi keputusan
keputusan setiap hari memilih untuk setia, memilih untuk mengampuni. Itu juga istri dipanggil untuk menghormati dan mendukung suami, menciptakan kesatuan yang saling melengkapi. Ada satu yang kurang dalam pastoral kemarin yang harus diingatkan pada dua pasangan, bahwa pernikahan biasanya atas dasar cinta, apalagi mereka pacaran selama 8 tahun. Tapi biasanya cinta itu sepertinya akan mudah luntur. Kalau masa pacaran belum nggak ketemu berapa minggu begitu, wah rindunya setengah mati. Nanti kalau sudah berumah tangga jadi biasa-biasa saja. Gregetnya agak kurang. Karena itu yang tidak boleh berkurang, yang tidak boleh hilang adalah pengertian dan pengampunan. Selalu harus saling mengerti dan saling mengampuni. Istri bisa salah, suami juga bisa salah. Tapi kalau kita mau mengampuni, gak akan ada masalah. Istri tidak selalu bisa benar, suami juga tidak selalu bisa benar. Tapi kalau saling terus mengerti, tidak akan ada masalah. Jadi yang tidak boleh hilang dan berkurang adalah pengampunan dan pengertian. Saudaraku, yang ketiga, lewat bacaan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa perkawinan kudus adalah kesaksian hidup. Pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang kesaksian kepada dunia. Dan melalui kehidupan rumah tangga, orang lain dapat melihat kasih, kesetiaan, pengampunan, kehadiran Tuhan. Dan ketika pernikahan dijalani dengan benar, itu menjadi cerminan kasih Kristus kepada jemaat. Yang keempat, perkawinan kudus memerlukan komitmen seumur hidup. Ini istilahnya kontrak mati. Bukan 10 tahun, 20 tahun, jika Tuhan berkenan. Kontrak mati. Saudara-saudaraku, janji yang diucapkan hari ini bukan untuk sementara, tetapi untuk seumur hidup. Akan ada masa sukacita, tapi juga akan ada masa tantangan. Namun komitmenlah yang menjaga pernikahan akan tetap bernilai. Ingatlah, pernikahan yang kuat bukan pernikahan tanpa masalah, tetapi pernikahan yang tetap bertahan bersama Tuhan di tengah masalah. Pesan untuk kedua mempelai: bangunlah rumah tangga yang berpusat pada Tuhan. Jadikanlah doa sebagai nafas hidup, firman Tuhan sebagai pedoman, dan kasih sebagai dasar dan tindakan setiap hari. Ketika terjadi perbedaan, ingatlah bahwa kalian bukan lawan, tetapi satu tim. Ketika menghadapi kesulitan, jangan saling menjauh, tetapi saling mendekat dan makin mendekat kepada Tuhan. Jalanan yang indah, tapi juga proses pembelajaran. Saya selalu mengingatkan pada pasangan bahwa sekolah yang gak pernah selesai itu rumah tangga. SD bisa kita selesaikan 6 tahun dan bisa lebih. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 bisa 4-5 tahun, S2 2 tahun sampai 4 tahun, S3 bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Tapi berumah tangga akan belajar seumur hidup. Saudaraku, kiranya Tuhan yang mempertemukan Hagar dan Rut dan juga mempersatukan pada hari ini, Tuhan juga akan memelihara rumah tangga kalian. Biarlah pernikahan ini menjadi perkawinan yang kudus, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kesaksian hidup tentang kasih yang sejati. Selamat menempuh hidup baru.
Haga dan Ruth. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengarlah penjelasan perkawinan Kristen. Saudara, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan kedua warga gereja, yaitu Haga Christian Ginting dan Ruth Meviana Aurora Bultong Surba dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi, dan suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah dan ketetapan. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran,
dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan pembacaan kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Seisi rumah tangga haruslah hidup beralaskan firman Allah. Maka saudara kedua mempelai dipersilakan berdiri untuk mendengarkan amanat perkawinan Kristen. Amanat perkawinan Kristen yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Amanat perkawinan Kristen yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak, maka saudara suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidiknya dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Amanat perkawinan Kristen yang ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing harus menjauhkan hubungan dengan orang lain yang tidak dikehendaki Allah dan tetap mempertahankan tubuhnya sebagai bait Roh Kudus. Haga Christian Ginting dan Ruth Meviana Aurora Borutong Surbakti, apakah saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Sebagai tanda bahwa perkawinan ini direstui oleh kedua belah pihak, maka kedua mempelai akan memohon restu kepada kedua orang tua. Keluarga Kultong Simanjuntak, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka.
Terimalah anak-anakku ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Ginting dan Ruth Meviana Aurora Borbulto. Sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengikat janji. Saya Aga Kristen Ginting menyambut engkau, Ruth Meviana Aurora Borbulto, berbakti sebagai istriku dan berjanji untuk selalu setia dan mengasihi engkau dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahwa saya akan selalu memelihara engkau dengan sepenuh kasih, sebagaimana yang menjadi kewajiban dari seorang suami yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Silakan mempelai perempuan ucapkan. Saya Meviana Aurora Borbulto berbakti menyambut engkau Aga Kristen Ginting sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu serta mengasihimu dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana dilakukan oleh seorang istri yang taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tanpa awal, juga tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal, juga tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Kenakanlah ini di jari manis istri. Ruth Meviana Aurora Borbulto berbakti, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaan. Kenakanlah ini di jari manis suamimu. Terimalah berkat Tuhan. Maaf. Mendengar janji saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Mereka akan berpindah tempat sebagai simbol tidak akan egois, saling mendahului dalam memberi. Aga dan Ruth, terimalah Alkitab ini untuk menjadi pegangan membangun rumah tangga rohani yang baru. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini, keluarga Ginting Gultom Surbakti, sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Sini boleh bang. Jauhan ya. Jauhan ada apa?
Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, ketika pada hari ini orang tua dan keluarga boleh mengantar anak-anak kekasih mereka memasuki gerbang perkawinan Kristus, menjadi rumah tangga baru. Terima kasih ya Allah untuk keluarga Ginting Gultom yang Tuhan berkati hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mempertemukan mereka. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga mereka pada masa pacaran. Dan kami bersyukur ketika Tuhan mempersatukan mereka. Sekarang kami mohon, mari Tuhan, berkatilah keluarga yang baru ini. Penuhilah mereka dengan cinta kasih. Ajarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup rumah tangga. Berkati saudara kami Hagar yang hari ini sah menjadi seorang suami bagi istrinya. Berkati dalam seluruh tugas dan kerja. Buatlah berhasil apapun yang dibuat dilakukan. Jadikan dia suami yang bertanggung jawab, suami yang adalah imam, juga takut akan Tuhan. Pakai dia menjadi berkat dalam rumah tangga. Hari ini juga kami bersyukur ya Tuhan, karena saudari kami Ruth sah menjadi seorang istri bagi suaminya. Berkatilah Ruth dalam perjalanan hidupnya, pengabdian kepada Tuhan juga kepada suaminya. Berkatilah kehidupannya jika Tuhan berkenan bersama suaminya, ia melakukan tugasnya dengan benar. Apapun yang dikerjakannya, buatlah juga berhasil. Kiranya keluarga baru ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk orang tua dan keluarga yang sukacita menghantar anak kekasih mereka memasuki gerbang kehidupan baru sebagai keluarga Kristen. Kiranya kebahagiaan tidak hanya milik Hagar dan Ruth, tapi juga orang tua, keluarga, dan semua sanak famili. Tuhan memberkati setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah melangsungkan perkawinan lama bertahun-tahun. Ingatkan kembali janji perkawinan untuk terus setia dalam untung dan maaf. Begitu juga ya Tuhan, kami mohon bagi keluarga-keluarga yang dalam kondisi kurang harmonis, persatukan mereka kembali, utuhkan keluarga mereka. Dan bagi anak-anak muda yang belum bertemu dengan jodohnya, kami mohon Tuhan, kiranya hari bahagia Hagar dan Ruth juga menjadi bahagian hidup mereka di waktu yang Tuhan tetapkan. Pertemukan mereka dengan jodoh yang Tuhan siapkan, dan biarlah mereka boleh menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami semua yang hadir, pelayan-pelayan yang diberkati Tuhan atas tugas yang kami lakukan. Kiranya apa yang kami buat, yang kami kerjakan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami menyerahkan acara-acara selanjutnya untuk upacara adat yang dilakukan 2 kali, untuk resepsi yang juga digelar pada hari ini. Mohon kekuatan, kesehatan yang berasal daripada khususnya bagi kedua mempelai juga keluarga, sehingga seluruh prosesi hari ini berjalan baik, aman, lancar, juga hikmat. Tuhan terus beri cuaca yang bersahabat sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah syukur doa kami
Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah dalam di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan mereka. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b hingga 17. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, shalom. Pantas kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Acara pemberkatan nikah anak kami Haga dan Ruth sudah berlangsung dengan baik. Untuk itu kepada seluruh pelayan gereja GPIB Nazaret, atas nama kedua keluarga Ginting dan Guntom, kami sampaikan banyak terima kasih atas pelayanannya, secara khusus kepada Ibu Pendeta yang sudah memberikan pelayanan pernikahan ini, sungguh berjalan dengan kudus. Terima kasih untuk pelayanan yang baik. Juga saya akan menyampaikan terima kasih banyak juga untuk pelayan song leader dan organis yang sudah baik pelayanannya. Kiranya untuk ke depan pelayanan akan semakin baik. Biarlah
nama Tuhan yang sudah besar semakin dibesarkan, dan nama Tuhan selalu ditinggikan dan dimuliakan atas pelayanan saudara-saudara sekalian. Itu juga dengan pelayan-pelayan Bapak Ibu sekalian. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian, keluarga besar Ginting dan keluarga besar Multon yang sudah hadir di tempat ini untuk menghadiri pemberkatan tulus anak kami Helga dan Ruth pada saat ini. Juga kepada keluarga kami Gultom, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sudah hadir di sini, boru kami, juga kami ucapkan terima kasih. Secara khusus juga hura-hura kami sudah hadir di sini, tulang kami, untuk ikut bersukacita atas pelaksanaan pernikahan cucunya di sini. Sekali lagi terima kasih tulang. Kepada kita semua yang kami kasihi, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu pelayan di gereja ini. Usai dari gereja ini kita akan lanjutkan lagi nanti ke gedung Geraha Ceger. Kami dengan senang hati mengundang Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan resepsi adat di Geraha Ceger, agar kita bersama-sama di sana untuk menikmati berkat Tuhan, sekaligus membawa di dalam doa agar keluarga yang muda ini, keluarga anak kami Helga dan Ruth, senantiasa di dalam tuntunan Tuhan mulai dari awal sampai selanjutnya. Kata Ibu Pendeta tadi bahwa pernikahan itu adalah sekolah yang tidak pernah tamat, belajar terus yang nanya, anak kami selalu tidak gagal. Ya, jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Itulah ucapan terima kasih dari kami atas segala pelaksanaan berkaitan pernikahan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan
to